Selamat datang di channel Cerita Kisah, jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh jahiliyah yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh yang hidup pada masa pra-Islam di Makkah, memiliki peran yang penting dalam sejarah suku Quraisy. Lahir di dalam keluarga yang kaya raya dan berpengaruh, Al-Walid tumbuh dalam suasana kehidupan di kota Makkah yang dipenuhi dengan tradisi, kepercayaan animisme, dan pusat-pusat penyembahan berhala. Latar belakang keluarga dan posisi sosial Al-Walid bin Al-Mughirah lahir dalam keluarga bangsawan Quraisy yang dikenal sebagai keluarga Mughirah. Ayahnya, Al-Mughirah, merupakan salah satu tokoh berpengaruh di kalangan suku Quraisy. Keberadaannya di dalam keluarga yang makmur dan berkuasa memberikan Al-Walid posisi sosial yang tinggi. Peran politik dan ekonomi dengan kekayaannya dan posisi sosialnya, Al-Walid memiliki pengaruh yang signifikan dalam urusan politik dan ekonomi Makkah. Sebagai anggota suku Quraisy yang terhormat, dia terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keberhasilannya dalam dunia politik dan ekonomi membentuk citra Al-Walid sebagai tokoh yang memainkan peran penting dalam perkembangan kota Makkah. Penentangan terhadap dakwah Islam saat Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran Islam, Al-Walid bin Al-Mughirah termasuk di antara orang-orang yang menentangnya. Meskipun Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur, adil, dan amanah, tokoh-tokoh Quraisy seperti Al-Walid enggan menerima ajaran Islam. Motivasi mereka untuk menentang Islam mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik, kebiasaan tradisional, dan ketakutan akan kehilangan kendali atas masyarakat. Peran dalam pertempuran Badar Al-Walid bin Al-Mughirah ikut serta dalam pertempuran Badar pada tahun 624 M, di mana pasukan Muslim di bawah komando Nabi Muhammad melawan pasukan Quraisy. Pertempuran ini menjadi titik penting dalam sejarah Islam, menandai pertarungan antara kebenaran dan kekufuran. Meskipun hasil pertempuran akhirnya dimenangkan oleh umat Islam, partisipasi Al-Walid dan orang-orang Quraisy menunjukkan ketegangan dan konflik yang mendalam. Perubahan sikap meskipun pada awalnya menentang ajaran Islam, beberapa tokoh Quraisy, termasuk Al-Walid, mengalami perubahan sikap setelah berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ada laporan bahwa Al-Walid merasakan keteguhan dan keindahan Al-Quran ketika mendengarkannya dari Nabi Muhammad. Meskipun ada tanda-tanda perubahan, seperti pengakuan terhadap keistimewaan Al-Quran, tetapi Al-Walid tidak sampai pada konversi ke Islam. Peninggalan dan akhir hidup Al-Walid bin Al-Mughirah wafat sebelum penaklukan Makkah oleh pasukan Muslim pada tahun 630 M. Oleh karena itu, dia tidak melihat peristiwa kemenangan umat Islam dan penyucian Ka'bah dari berhala-berhala. Meskipun demikian, peran dan keteguhan Al-Walid dalam menjaga tradisi dan tatanan sosial pra-Islam menjadi bagian dari sejarah perjuangan awal Islam. Kesimpulan kisah Al-Walid bin Al-Mughirah mencerminkan dinamika sosial, politik, dan religius Makkah pada masa pra-Islam. Sikapnya yang awalnya menentang Islam, namun mengalami perubahan setelah mendengarkan Al-Quran, menunjukkan kompleksitas perjalanan spiritual banyak tokoh Quraisy. Meskipun tidak sampai pada konversi, partisipasinya dalam peristiwa penting, seperti pertempuran Badar, dan kontribusinya dalam menjaga tradisi sosial, memberikan gambaran yang lebih utuh tentang sosok Al-Walid bin Al-Mughirah dalam sejarah awal Islam. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya.